Berawal dari rumah, usaha balon yang dirintis Yan berkembang menjadi pabrik di bawah bendera PT Jaya Latexindo Internusa. Sejak berdiri tahun 1957 di Palembang, perusahaan balon tersebut telah berkembang menjadi sebuah produsen balon lateks yang berorientasi ekspor serta memperkerjakan sekitar 200 karyawan di pabriknya dan 25 orang staf di kantornya. Dulu-dulunya saya sih memang kerjanya di pabrik ban. Dari ban itu memang saya sekolahnya nyambung ke bagian karet. Nah dari situlah. Tapi karena saya waktu kerja itu diberhentikan, keluar kena bubar, dari situlah saya mulain bikin balon. Jadi tahun 1957 itu udah mulain saya bikin. Dari kecil-kecilan dan dari dengkul mulain. Modal saya itu ya kurang lebih zaman dulu itu Rp4.000. So, gaji saya cuma 900. Kumpul-kumpul kan, jadi modal. Umur saya umur 27. Saya mulain dari pakai tangan semua. Semuanya benar-benar tidak pakai apa-apa. Benar-benar ya masih kerja sendiri. Nggak pakai orang, nggak ada karyawan pertamanya. Sesudahnya berjalan, baru kita pakai karyawan pelan-pelan. Dari 3, 4, sampai 10. Yan yang telah berusia 84 tahun ini masih ingat dengan jelas masa-masa perjuangannya membesarkan perusahaan balon miliknya tersebut. Terutama saat ia baru pindah ke Jakarta pada tahun 1968 dan membangun pabrik pertamanya di Jembatan 2. Segala macam pergi ke kampung naik motor tuh cari kenalin orang-orang sama tukang pengecer. Keliling saya mah. Seluruh Jakarta ini saya kelilingin. Itu mesti berjuang sendiri. Karyawan sudah ada di sini tuh. Tapi untuk memasarkan apa-apa itu harus kita sendiri. Sebabnya balon sih susah. Sebabnya mainan. Dan itu umumnya bukan buat orang yang di atas. Orang di bawah yang main balon. Ya kalau sekarang orang atas juga main balon. Ya saya nggak ada yang lain. Satu-satunya bikin balon. Tenggelam Timur lawan terus. Kelebihan permintaan di dalam negeri membuat Yan membangun pabriknya yang kedua pada tahun 1982 di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Namun keberadaan pabrik kedua tersebut justru membuat pasar balon lateks dalam negeri mengalami kelebihan penawaran. Waktu itu bisa kelebihannya sampai banyak ya, karena kita kadang-kala bekerjanya itu hanya setengah hari gitu. Jadi kelebihannya bisa 50%. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan Yan dan menantunya Harsanta mulai mengincar pasar ekspor dan menggunakan bendera PT Jaya Latexindo Internusa pada tahun 1987. Usaha Jaya Latexindo menjangkau pasar ekspor pun akhirnya terrealisasi pada tahun 1993. Semua itu tak lepas dari keseriusan perusahaan memenuhi standar kualitas ekspor dan inovasi Harsanta yang merancang dan membuat sendiri mesin-mesin produksi di pabrik di atas lahan seluas 1 hektar. Pabrik ini didirikan tahun 1982. Kita mulai orientasi ke ekspor pada tahun 1988. Lalu karena situasi saat itu saya membuat mesin otomatis ini. Inilah mesin otomatis saya yang pertama yang dibangun tahun 1991. Dan dalam waktu 1 tahun ada desain pertamanya yang baru selesai. Maka lalu 93 dipakai untuk ekspor. Dan inilah mesin saya yang pertama. Dari sini dibuat mesin-mesin yang lainnya sehingga jumlahnya menjadi 9 dan yang akan menjadi yang ke-10. Dan kapasitas produksinya tergantung dari size dari balonnya, kurang lebih antara 45.000 sampai dengan 60.000 per hari dengan 8 jam kerja.
Proses pembuatan balon lateks dimulai dengan menyiapkan bahan baku, yaitu lateks alias getah karet yang telah diproses terlebih dahulu di pabrik pengolahan getah karet, sehingga memiliki kadar karet kering sebanyak 60% dan kadar air sebanyak 40%. Lateks tersebut lalu diolah melalui proses vulkanisasi dalam sebuah tangki. Selanjutnya, lateks yang telah melalui proses vulkanisasi akan melalui proses pewarnaan sebelum akhirnya dimasukkan ke mesin pencelup untuk dicetak menjadi balon. Dan ini adalah mesin produksi yang panjangnya 32 meter panjangnya. Di mesin tersebut telah terpasang cetakan-cetakan balon yang terbuat dari plastik. Pertama-tama cetakan tersebut dicelupkan ke dalam cairan kimia pembeku, lalu dikeringkan di dalam oven sebelum akhirnya dicelupkan ke cairan lateks yang telah diwarnai. Lateks yang menempel pada cetakan itulah yang akan menjadi balon. Selanjutnya, balon yang masih menempel pada cetakan tersebut kembali melalui oven pengering dan dicelupkan lagi ke dalam air panas untuk membersihkan bahan-bahan kimia yang menempel. Ujung balon tersebut lalu dibentuk menjadi gulungan kecil atau semacam cincin untuk tempat meniup balon tersebut. Lalu setelah itu masuk ke dalam satu mesin untuk membuat cincinan dari balonnya sendiri supaya mudah ditiup. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dan ini balon belum kering, baru beku aja. Jadi masih bisa sobek kalau kesentuh tangan. Ya. Lalu setelah masuk mesin bidding, ini namanya mesin bidding, masuk ke dalam satu tangki yang isinya talcum powder, tapi dalam bentuk cair. Kali ini seperti kita tahu karet itu cenderung seperti lem, nempel satu dengan yang lainnya. Untuk menghindarkan nempel itu diberi powder. Balon yang telah dikeringkan selama kurang lebih 1 jam lalu diturunkan kembali ke mesin bagian bawah dan dilepaskan dari cetakannya oleh para pegawai pabrik. Balon yang telah keluar dari mesin pencelup kemudian masuk ke proses quality control, proses pencucian, dan proses pengeringan sebelum akhirnya siap dikemas atau diberi motif tertentu. Proses quality control juga dilakukan sendiri oleh Harsanta di ruangan kantornya. Ia selalu mengambil beberapa sampel balon dan mengecek sendiri kualitas produk tersebut. Jadi kita harus tetap ikut itu untuk menunjukkan kepada pedagang-pedagang balon bahwa kita tetap eksis. Balon-balon yang telah siap dipasarkan lalu dikemas oleh para karyawan pabrik. Sebagian langsung dilabeli dengan merek pembeli di luar negeri. Di pasar ekspor, balon-balon tersebut dibanderol dengan harga yang berkisar antara 1 sampai 5 dolar Amerika per 100 buah, tergantung pada ukurannya. Ada 3 tipe balon yang disediakan oleh Jaya Latexindo, yaitu tipe A yang memiliki warna kristal dan opek untuk pasar Amerika, tipe B dengan warna standar untuk pasar Eropa, dan balon tipe C dengan harga yang lebih murah untuk pasar retail. 70% balon produksi Jaya Latexindo Internusa memang ditunjukkan untuk pasar ekspor dan sisanya dijual di pasar lokal, khususnya ke perusahaan-perusahaan yang banyak menggunakan balon sebagai dekorasi. Misalnya beberapa perusahaan event organizer, perusahaan dekorator, serta perusahaan retail makanan cepat saji yang tersebar di seluruh Indonesia. Awalnya memang tak mudah bagi Jaya Latexindo untuk menembus pasar ekspor karena harus mulai dari nol, baik dalam hal mencari pembeli maupun membuka jaringan di luar negeri. Belum lagi ada standar-standar kualitas tertentu yang harus dipenuhi melalui berbagai uji untuk memperoleh sertifikasi dari laboratorium-laboratorium internasional. Waktu tahun 93, waktu itu saya masih belum ikut pameran, tapi saya mendapatkan langganan itu
waktu itu masih ada BPEN, Badan Pengembangan Ekspor Nasional, ya mungkin Ibu ingat. Saat itu saya datang ke sana untuk mencari satu seperti handbook gitu yang isinya wholesaler, di mana situ saya bekerja mencariin alamat-alamat, lalu saya catat, dan komunikasi saat itu masih belum secanggih sekarang ya. Yang paling itu masih melalui surat menyurat per ini atau fax begitu. Yang paling tinggi udah fax. Tapi setelah saya bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia di tahun 94, saya tahun 1996 mulai ikut pameran internasional, antara lain di Hong Kong ya, dan di Nuremberg di Jerman. Pemasaran khususnya di pasar ekspor memang menjadi tantangan tersendiri dalam bisnis balon latex ini, terlebih dengan banyaknya pesaing dari negara lain. Tantangannya yang paling berat di marketing. Makanya kita selalu setiap tahun kita mengikuti pameran internasional yang ada hubungan dengan produk kita, untuk supaya karena langganan itu kalau begitu datang ke pameran belum tentu mereka langsung memberikan order kepada kita. Tapi kadangkala mereka setelah 5 tahun atau 6 tahun mereka baru datang lagi ke kita gitu. Jadi kita harus tetap ikut itu untuk menunjukkan kepada pedagang-pedagang balon bahwa kita tetap eksis, dan kita punya kompetitor itu datang dari Malaysia, dari Thailand, dan dari Taiwan. Dan saat ini sejak China membuka pintu, nah itu memang menjadi satu kompetitor dari kita juga. Gitu. Kalau dulu waktu pertama-tama saya mulai ekspor di tahun 1993 di bawah tahun 2000, itu dengan customer tuh yang pertama dibicarakan adalah kualitas dulu. Kalau kualitas dia sudah memenuhi syarat untuk dia baru bicara ke price. Dan price lalu delivery. Dan itu dulu yang menjadi satu komitmen dari PT Jaya Latexindo. Makanya kita tetap eksis karena dan langganan-langganan kita tetap masih ada yang lama-lama karena komitmen dari kita itu. Tapi sekarang bicara dulu lebih berbicara dengan price dulu terlebih dahulu. Price, baru quality, baru delivery. Kalau price sudah tidak masuk ke kategori dia, langsung sudah di drop out aja. Jadi sulitnya sekarang pemasaran di ekspor seperti itu. Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara yang menjadi tujuan ekspornya itu pula yang membuat Jaya Latexindo kini mulai mencari pasar-pasar baru di luar negeri. Tergantung dari customer kita ya, makanya sekarang kita juga dengan menurunnya ekonomi di Eropa, kita mulai mencari pemasaran dari yang non-tradisional. Istilahnya non-tradisional itu dari pemasaran yang di luar negara-negara Eropa dan Amerika gitu. Makanya saya sedang berusaha untuk meningkatkan pemasaran kita di daerah lain seperti di Asia, juga mungkin di Timur Tengah dan di Afrika. Jaya Latexindo juga mencoba untuk memperluas pasar lokalnya dengan mengembangkan merek sendiri yaitu ADA5 sejak tahun 2012. Leonard Suharli, anak Harsanta alias Cucu Yanlah yang bertanggung jawab mengembangkan pasar ADA5 di dalam negeri. Promosi merek ADA5 dilakukan melalui cara-cara kreatif yang membuat orang langsung dapat merasakan kualitas dan manfaat balon lateks produksinya tersebut. Misalnya saja, dengan mengadakan pelatihan dan kursus dekorasi menggunakan balon yang diadakan secara rutin di berbagai kota di Indonesia. Lalu kalau untuk di lokal, kami sedang mencoba memulai suatu merek untuk balon kami. Nama mereknya itu ADA5. Kami mencoba itu kira-kira sekitar, kita baru mulai sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi selain kami mencoba masuk ke modern market, tapi kami juga langsung mencoba memberikan pengetahuan ke pengguna. Jadi artinya tidak cuma pengetahuan saja, tapi kadang-kadang bisa dijadikan modal untuk menjadi usaha yang lainnya. Contohnya seperti workshop-workshop, pelatihan-pelatihan yang kami adukan setiap bulan. Kami memberikan pelatihan untuk melakukan dekorasi. Jadi balon-balon ini tidak hanya berguna sebagai memang sebagai penghias, tapi bisa dikreasikan dengan berbagai macam sehingga bisa dikreasikan menjadi bentuk
karakter, misalnya karakter apakah misalnya naga atau tergantung tema dari pesta. Baik Harsanta maupun Leonard percaya pasar balon latex masih akan tetap terbuka ke depannya. Kalau dari yang saya lihat, seperti saya sendiri nggak tahu kenapa, tapi kalau misalnya kami sedang punya pameran dan sebagainya, kita tiup balon dibentuk karakter tertentu. Mungkin balon sebelum dibentuk karakter tertentu aja sudah menjadi daya tarik tersendiri terhadap anak-anak. Mungkin anak-anak di bawah 8 tahun, mungkin mulai dari 2 tahun sampai 8 tahun, sangat senang terhadap balon, dan itu agak saya juga sendiri kurang bisa menjelaskannya kenapa. Tapi saya tentunya bersyukur karena mereka tetap, jadi saya rasa selama ada anak-anak, masih ada marketnya. Maka Jaya Latexindo pun berencana untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya di masa-masa mendatang. Sejauh ini saya belum memikirkan ini, tapi saya akan terus meningkatkan produksi kita. Karena pemikiran saya bahan baku dari balon ini kan diproduksi, seperti kita tahu semua, Indonesia adalah negara produsen karet terbesar nomor 3 di dunia kalau nggak salah ya. Jadi saya memberikan satu kontribusi ke Indonesia, memberikan nilai yang lebih bagi Indonesia. Jadi saya pikir kita akan terus meningkatkan produksi dari produk kita ini.